Akhirnya chapter 232 rilis juga, geng. Apabila di chapter sebelumnya kita dikejutkan dengan Mikey yang akhirnya bergerak setelah menghajar Kakucho. Dan pada chapter kali ini, ceritanya banyak membahas tentang perkelahian antara dua pemilik Dark Impulsive, yaitu Mikey dan Terano. Jadi seseru apa chapter kali ini? Oke, gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter 232 kali ini memiliki judul It Takes Two to Tango, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah dibutuhkan dua orang untuk menari tango. Nah, menariknya It Takes Two to Tango sendiri merupakan sebuah ungkapan yang artinya jika suatu permasalahan terjadi melibatkan dua orang, maka kedua orang itulah yang harus bertanggung jawab. Ungkapan ini bisa juga ditunjukkan kepada Terano dan Mikey, karena seperti yang kita tahu, mereka berdua akan segera bertarung secara habis-habisan. Tapi apabila mengacu pada ungkapan It Takes Two Tango itu sendiri, gak tau kenapa ungkapan ini gue rasa ditunjukkan kepada Takemichi dan Mikey, yang dimana kita tidak bisa menyalahkan salah satu dari mereka atas insiden yang terjadi kali ini. Karena seperti yang kita tahu, hampir semua insiden yang terjadi kali ini, termasuk tentang kematian Draken, banyak orang yang menyalahkan Takemichi akibat keputusannya untuk kembali ke masa lalu. Oke, next. Setelah Mikey menghajar Kakucho hingga terlempar beberapa meter di chapter sebelumnya, Sout pun seakan terlihat senang karena dia akhirnya melihat Mikey mulai bergerak setelah diam cukup lama sejak awal peperangan dimulai. Di panel selanjutnya diperlihatkan Takemichi yang nampak terkejut melihat Mikey yang tiba-tiba mendatangi Sout. Terus nampak juga Kakucho yang tepar setelah terlempar cukup jauh karena dihajar oleh Mikey sebelumnya. Lalu Senju yang terluka setelah terkena pukulan oleh Terano. Dan yang terakhir, terlihat juga Akashi dengan muka cemasnya menunggu apa yang akan segera terjadi antara pertarungan Mikey dan Terano Soul. Merasa belum kalah, Senju pun meminta Mikey untuk mundur. Senju menganggap kalau pertarungannya dengan Terano belum usai. Hanya saja Mikey yang pada saat itu mendengar perkataan Senju akhirnya menatapnya dengan tajam. Lalu dia pun bertanya, "Apa kau ingin mati selanjutnya?" kata Mikey. Mendengar perkataan itu, Senju pun cukup terkejut karena dia merasakan getaran pembunuh yang sangat kuat saat Mikey mengatakan hal tersebut. Di panel berikutnya, Sout yang bersemangat pun tanpa pikir panjang langsung menerjang Mikey dengan pukulannya sambil berteriak, "Mari kita mulai pertempuran terakhir ini," katanya. Hanya saja saat pukulan Sout akan mengenai wajah Mikey, tiba-tiba Mikey pun dengan cepat mengarahkan tendangannya ke arah wajah Sout, sehingga mereka berdua pun saling terkena serangan masing-masing. Sout tertendang di bagian wajah dan Mikey pun terkena pukulan Sout. Tidak lama kemudian mereka berdua pun saling berbaku hantam. Dan terlihat Sout sangat menikmati pertarungan tersebut. Saking nikmatnya, Sout pun berkata di dalam hati kalau pertarungan ini tidak mungkin sampai ada yang mengganggu. Ketukan ini tidak akan terbendung, kata Sout sambil tersenyum. Tapi baru aja Sout menikmati pertarungan tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan Takemichi yang tiba-tiba datang untuk menghentikan pertarungan tersebut. Takemichi berdiri di hadapan Mikey sambil merentangkan tangannya dan berkata, "Sudah cukup Mikey," katanya. Tindakan Takemichi itu pun cukup membuat Sout kesal karena dia menganggap Takemichi sudah menghentikan pertarungan yang selama ini dia nantikan. Lalu scene pun kembali pada Takemichi. Saat itu Takemichi melanjutkan perkataannya kalau Mikey harus segera menghentikan pertarungan tersebut, geng. Karena apabila terus dilanjutkan, maka Sout akan segera mati, kata Takemichi. Nah, gilanya, saat scene Takemichi ini juga diperlihatkan Sout yang ternyata sudah babak belur.
Mata bagian kanannya terlihat benjol sebesar bola baseball, geng. Begitupun rahang kanan dan tulang hidungnya yang patah. Beberapa gigi lepas, tulang lengan sebelah kanan hancur, dan darah pun banyak keluar dari hidung dan mulutnya. Ya udah gak karuan lah. Yang artinya kekalahan Shout sudah dipastikan, geng. Nah, anehnya Shout pun baru menyadari kondisinya itu setelah Takemichi menghentikan pertarungan tersebut. Shout yang saat itu kesal pun seakan kebingungan dengan kondisinya tersebut. Melihat keadaan Shout yang sudah tidak karuan, Mikey pun tiba-tiba berkata, "Ya kurang lebih ginilah," katanya. "Kamu tidak bisa berhenti menghancurkan sesuatu kan? Begitupun aku. Itulah kenapa aku di sini untuk menghancurkanmu," kata Mikey. Setelah Mikey berkata seperti itu, Takemichi pun merasa kalau kondisi Mikey saat ini sama persis dengan Mikey yang dulu saat dia ingin membunuh Kazutora. Dan apabila pertarungan ini tetap dilanjutkan, Shout cepat atau lambat akan segera tewas, dan Mikey akan menjadi seorang pembunuh, kata Takemichi di dalam hati. Sayangnya walaupun Takemichi sudah mencoba segalanya, Mikey pun tetap melangkah maju, dan kemudian secara mengejutkan mematahkan lengan Takemichi sambil berkata, "Kau menghalangi jalanku," kata Mikey. Setelah tangannya dipatahkan, Takemichi pun roboh sambil berteriak kesakitan. Setelah menjatuhkan Takemichi, Mikey pun maju secara perlahan hingga akhirnya berdiri di hadapan Shout. Dan dengan tatapan yang sangat dingin, dia bertanya kepada Shout, "Bagaimana kamu ingin mati?" kata Mikey. Shout yang pada saat itu tidak bisa bergerak, hanya bisa pasrah mendengar perkataan Mikey tersebut. Scene pun berpindah kembali kepada Takemichi. Walaupun tangannya sudah dipatahkan, Takemichi pun tetap berteriak dan memohon, "Jangan lakukan itu Mikey," katanya. Tapi tiba-tiba terdengar suara krek atau retakan, dan chapter 232 pun berakhir. Oke, kita ke pembahasan singkatnya, geng. Perang Tiga Dewa nampaknya akan segera berakhir di beberapa chapter ke depan. Dan pemenang dari peperangan kali ini siapa lagi kalau bukan The Invisible Mikey, yang dimana dengan kekalahan Shout ini kemungkinan besar seluruh anggota generasi S62 akan segera menyerah dan akhirnya menjadi pengikut Mikey. Karena seperti yang kita tahu, generasi S62 ini hanya mengikuti sosok terkuat, dan sosok itu siapa lagi kalau bukan Mikey. Terus kalau kalian nanya bagaimana nasib Terano, gak tahu kenapa gue yakin aja Terano tidak akan bisa diselamatkan. Karena dari awal kedatangan Mikey ke Trinity Land sendiri, gue yakin adalah untuk menghancurkan Terano. Seperti apa yang dikatakan Mikey pada chapter kali ini. Ditambah lagi Takemichi pun sudah tidak berdaya untuk menyelamatkan Shout dari kematian. Jadi di chapter 233, kalau gak ada flashback, kemungkinan besar kematian si Terano ini akan segera diperlihatkan, geng. Ya kalau chapter 233 flashback, paling banter di chapter 234 lah. Nah, menariknya, kemungkinan besar vision Takemichi ketika melihat Senju terluka pada beberapa chapter sebelumnya pun nampaknya masih berlaku untuk saat ini. Karena seperti yang kita lihat, saat ini Mikey sudah dikuasai oleh Dark Impulsive. Apabila Dark Impulsive Mikey ini masih tetap tidak bisa dihentikan hingga akhir, maka kemungkinan besar target selanjutnya bisa saja Senju atau Takemichi. Yang artinya sudah dapat dipastikan kalau Senju akan menjadi lawan Mikey selanjutnya. Karena seperti ucapannya di beberapa chapter ke belakang, kalau Senju berjanji untuk melindungi Takemichi. Nah, biasanya janji-janji kayak gini tuh gak mungkin Kenwakui Sensei lepasin gitu aja, geng. Yang artinya vision yang Takemichi lihat tentang Senju mungkin saja terjadi juga di beberapa chapter ke depan. Oke, sekian dulu aja pembahasan gue tentang chapter 232 kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini,
Jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.